Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azana Allah iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus, dan kita masuk pada bab yang ketiga dari pasal yang ketiga tentang ahamiyatul islahil qulub, pentingnya memperbaiki hati. Dan pada pembahasan sebelumnya sudah disinggung terkait pembagian hati. Ada 3 macam pembagian hati. Ada qalbun salim, hati yang sehat atau yang selamat. Kemudian ada qalbun mayyit, hati yang mati. Dan al-qalbul marid, hati yang sakit. Insyaallah kita akan mulai baca dari bab yang ketiga, bab al-qalbus salim wa alamatuhu, di halaman 90. Bab tentang hati yang selamat atau yang sehat dan tanda-tandanya. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak memberikan manfaat harta dan tidak pula anak keturunan, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 90 Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan tentang Nabiullah Zakaria alaihissalam. Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka senantiasa bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka senantiasa tunduk khusyuk kepada kami. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 16 Allah Ta'ala berfirman,
Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum, agar hati-hati mereka senantiasa khusyuk tunduk, li dzikrillah, untuk berzikir mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan terhadap kebenaran yang turun kepada mereka. Kemudian di dalam surah Qaf ayat 33 Allah Ta'ala berfirman, wa jaa'a biqalbin munib, dan dia telah datang dengan membawa hati yang senantiasa bertobat. Kemudian di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, gemetarlah hati mereka, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatkum imana, maka bacaan ayat-ayat tersebut semakin menambah keimanan kepada mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka senantiasa bertawakal. Kemudian dalam surat Al-Hajj Allah Ta'ala berfirman, wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bersumber dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Akhwani wa akhwati a'azakumullah iyakum. Ini beberapa ayat yang beliau bawakan terkait dengan al-qalbul salim, hati yang senantiasa bersih, selamat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini memuji orang-orang yang memiliki kebersihan hatinya. Syekh Sa'di rahimahullah, beliau ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hanyalah sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, hati-hati mereka menjadi bergetar. Kata Syekh Sa'di, wa man naqasat ta'atuhu lillahi wa rasulihi fadzalika li naqsi imani. Kata beliau, siapa yang berkurang ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, itu disebabkan karena kekurangan keimanannya. Walamma kana al-imanu qismain, keimanan itu kata beliau ada dua macam, imanan kamilan. Yang pertama adalah keimanan yang sempurna, yatarattabu alaihi al-madhu was-sana, keimanan yang akan mendatangkan pujian dan sanjungan, al-fauza at-tam, yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna. Kemudian keimanan yang kedua adalah imanan duna dzalik, keimanan yang di bawah kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, innamal mu'minun, hanyalah sesungguhnya orang-orang beriman. Kalimat innamal mu'minun di sini menunjukkan keimanan yang sempurna. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebutkan Allah, hati-hati mereka menjadi bergetar. Ay khafat wa rahabat, maksudnya hati mereka senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa'aujabat lahum khasyatallahi ta'ala al-inkifaf 'anil maharim. Maka rasa takut yang ada pada mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mereka senantiasa berusaha menahan diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Inilah rasa takut yang terpuji ketika seorang hamba, seorang mukmin memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menjadikan mereka mampu untuk menahan diri-diri mereka dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Fa inna khawfallahi ta'ala akbaru alamatihi an yahjuza sahibahu 'anil dhunub. Karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara tanda yang paling besar seorang hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Sa'di, adalah ketika hal tersebut bisa menghalangi pemiliknya dari berbagai macam dosa-dosa. Ini di antara alamat seseorang memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika rasa takut tersebut menjadikan pemiliknya terhalangi dari berbagai macam perbuatan dosa. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka hal itu menambah keimanan bagi mereka. Wa wajhu dzalika annahum yalqawna lahu sam'a. Adapun bentuknya bahwasanya orang-orang beriman mereka senantiasa menyiapkan pendengarannya, wa yaqduruna qulubahum litadabburihi, dan mereka senantiasa berusaha menghadirkan hati-hati mereka untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berusaha menghadirkan hatinya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Fa inda dzalika yazidu imanuhum. Maka ketika seorang mukmin mempersiapkan benar-benar pendengarannya dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang dia baca, maka hal itu akan menambah keimanan dia. Li'anna tadabbur min a'malil qulub. Karena sesungguhnya mentadabburi ayat-ayat Allah ini termasuk di antara amalan-amalan hati. Wa li'annahu la budda an yubayyana lahum ma'na kanu yajhaluna. Dan dengan tadabbur tersebut maka dia bisa mendapatkan kejelasan makna ayat-ayat yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Au yatadzakkaruna ma kanu nasaw, atau menjadi ingat makna dari ayat-ayat yang sebelumnya mereka lupa. Au yahdutsu fi qulubihim raghbatan fil khair. Juga dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, maka akan muncul di dalam hati mereka semangat di dalam meraih kebaikan, washtiyaqan ila karamati rabbihim, dan keinginan untuk mendapatkan karamah, kemuliaan dari Tuhan mereka. Awajalan minal uqubat, atau rasa takut dari hukuman-hukuman yang Allah ancam kepada mereka. Wasdijaran anil ma'asi, dan menyebabkan mereka berusaha menjauhi kemaksiatan. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan menambah keimanan bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka saja, tidak kepada yang lain mereka senantiasa bertawakal. Wa ala rabbihim wahdahu la syarikalah, dan hanya kepada Tuhan mereka saja, tidak ada sekutu baginya. Yatawakkalun, mereka bertawakal, ay ya'tamiduna fi qulubihim ala rabbihim, maksudnya mereka sandarkan hati mereka kepada Tuhan mereka, fi jalbi masalihihim wa daf'i madarihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Mereka menyandarkan hati-hati mereka kepada Tuhan mereka di dalam mengharapkan kebaikan-kebaikan yang mereka harapkan, atau menolak bahaya-bahaya yang mereka tidak inginkan, baik urusan agama maupun urusan dunia.
dan wa yathiquna bi anna Allah taala sayaf'alu dzalik, dan mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukannya. Wa tawakkal huwal hamilul lil a'mali kulliha, dan sikap tawakal inilah yang akan membawa seorang mukmin untuk bisa mengamalkan itu semua. Fala tujadu wa la tukmalu illa bihi, amalan seorang hamba tidak akan sempurna kecuali dengan sikap tawakal tersebut. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang memiliki kebersihan di dalam hatinya. Kemudian dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nasi afdal, siapa manusia yang paling utama? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mahmumil qalbi saduqil lisan, setiap orang yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Mahmumil qalbi, bersih hatinya, wa saduqil lisan, dan jujur lisannya. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalun nas, manusia yang paling utama, paling afdal adalah manusia yang bersih hati mereka dan jujur lisan-lisan mereka. Qalu, kemudian mereka para sahabat bertanya kembali, saduqul lisan na'rifuhu, adapun jujur lisannya, orang-orang yang jujur lisannya kami mengetahuinya. Fama mahmumul qalb, lalu apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb, orang-orang yang bersih hatinya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa an-naqiyyut taqiyyu, yang dimaksud dengan mahmumul qalb, orang-orang yang senantiasa bersih hatinya, itu orang-orang yang naqi, yang suci, yang bersih, at-taqi, yang senantiasa bertakwa. La ithma alaih, dia tidak membawa dosa atasnya, wala baghya, demikian juga tidak ada kezaliman, wala ghilla, kedengkian, wala hasad, dan tidak pula hasad. Artinya hati yang bersih itu hati yang senantiasa bersih dari kotoran-kotorannya, senantiasa bertakwa, menjaga diri kepada Allah, tidak membawa dosa, dan tidak ada perkara-perkara yang merusak kebersihan hatinya, apakah itu kezaliman, kedengkian, hasad, dan yang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabatnya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, idza kana zannasu ad-dananir wad dirahim, ketika manusia mereka sudah mengumpulkan dinar dan dirham, sibuk mengumpulkan harta bendanya, dunianya, faqnis haula'il kalimat, maka hendaklah engkau sibuk untuk mengumpulkan ucapan-ucapan tersebut. Dan di antara ucapan yang beliau ajarkan kepada sahabatnya Shaddad bin Aus, wa minha wa as'aluka qalban saliman, itu agar kita senantiasa berdoa kepada Allah, as'aluka qalban saliman, aku memohon kepadamu ya Allah, qalban saliman, hati yang bersih, hati yang suci. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Shaddad bin Aus, agar dia senantiasa meminta kepada Allah diberikan hati yang bersih. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, tadi beberapa ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Lalu apa yang dimaksud dengan al-qalbun salim? Di sini beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan hakikat dari al-qalbun salim,
hati yang selamat, yang bersih. Kata beliau, wal qalbus salim huwa alladhi salima minasyirk wal ghilli wal hikdi wal hasad wasyakhi wal kibri wa hubbi dunya wa riyasah. Hati yang selamat atau yang bersih, kata beliau, adalah hati yang selamat, bersih dari kesyirikan-kesyirikan, dari kedengkian, dari hasad, dari kebakhilan, kesombongan, dari kecintaan kepada dunia dan kedudukan. Ini yang didefinisikan oleh Imam Qayyim terkait dengan qalbun salim, yaitu hati yang senantiasa selamat dari kesyirikan, dari kedengkian, hasad, kebakhilan, kesombongan, cinta dunia dan cinta kedudukan. Fasalima min kulli afatin ta'buduhu 'anillah tub'iduhu 'anillah. Maka dia selamat dari semua penyakit-penyakit, semua kerusakan-kerusakan yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati yang selamat, hati yang bebas dari perkara-perkara yang akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Dia selamat, terbebas dari semua bentuk-bentuk syubhat, yaitu kerancuan di dalam memahami kebenaran. Itulah syubhat. Dia selamat, terbebas dari semua bentuk-bentuk syubhat yang akan memalingkan dari berita Allah Subhanahu wa taala, dari khabar yang Allah sampaikan. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrah. Demikian juga selamat, terbebas dari semua bentuk-bentuk syahwat yang akan menyebabkan seseorang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua bentuk penyakit yang disebut oleh Ibnu Qayyim, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat ini terkait dengan pemahaman. Ya, pemahaman-pemahaman yang tidak benar, yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman yang batil yang menyebabkan seseorang akan menolak apapun informasi berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit yang pertama disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu syubhat. Yang dengan syubhat tersebut seseorang menolak kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena syubhat yang ada di dalam hatinya. Ketika dia melihatnya hak, sesuatu yang batil, atau meyakini yang batil sebagai suatu kebenaran, maka hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari bentuk-bentuk syubhat seperti ini. Yang kedua adalah penyakit syahwat yang menyebabkan seseorang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia memahami itu suatu kebenaran, itu suatu perintah, tetapi karena ada syahwat di dalam hatinya, maka dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli iradatin tuzahimu muradahu. Dan juga selamat dari semua keinginan-keinginan yang akan menyelisih keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min kulli qati'in yaqta'u 'anillah. Dan selamat dari semua perkara-perkara yang bisa memutuskan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal qalbul salim fi jannatin mu'ajjala fid dunya wa fi jannatin fil barzakh wa fi jannatin yaumal qiyamah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memiliki hati yang selamat seperti ini, orang-orang yang memiliki hati yang selamat seperti ini, selamat dari penyakit-penyakit syubhat maupun penyakit syahwat, dari keinginan-keinginan yang bisa merusak hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang memiliki hati yang selamat seperti ini, dia akan mendapatkan surga yang Allah segerakan di dunianya.
jannatin muajjalah di dunia. Dia akan mendapatkan surga yang Allah segerakan di dunianya. Kenikmatan-kenikmatan yang besar yang dia raih di dalam hatinya ketika dia masih di dunia. Ini kata beliau, jannatin muajjalah, surga kenikmatan yang Allah segerakan di dunia. Wa fi jannatin fil barzah, dan dia juga akan mendapatkan surga kenikmatan-kenikmatan di dalam alam barzah setelah dia meninggal. Wa fi jannatin yaumal ma'ad, dan juga surga nanti pada hari kiamat kelak. Wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan hatta yaslima min khamsati asya. Dan hati yang selamat ini, kata Ibnu Qayyim, tidak akan meraih keselamatan secara sempurna, secara mutlak, sehingga dia terbebas dari 5 perkara. Dia selamat terbebas dari lima perkara yang itu akan merusak hati seorang hamba. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, adalah min syirkin yunaqidut tauhid. Hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari kesyirikan-kesyirikan yang itu akan bertentangan dengan tauhid, akan membatalkan tauhid. Ini yang penyakit yang pertama. Ya. Jadi hati yang selamat adalah hati yang senantiasa Allah jauhkan dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Yang kesyirikan itu akan merusak tauhid seorang hamba. Ini yang pertama. Maka selama masih ada kesyirikan-kesyirikan yang ada di dalam hati seorang hamba, maka dia tidak akan mendapatkan qalbun salim. Ini perkara yang pertama, itu kesyirikan yang akan membatalkan tauhid. Wa bid'atin tukhalifu sunnah. Yang kedua adalah selamat dari bentuk-bentuk bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka qalbun salim, hati yang selamat, adalah hati yang tidak kemasukan di dalamnya bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa syahwatin tukhaliful amra, selamat dari syahwat yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang selamat yaitu terbebas dari keinginan-keinginan untuk menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata beliau, wa ghaflatin tunaqidu dzikra, dan juga selamat dari bentuk-bentuk kelalaian yang itu akan membatalkan az-dzikra, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari bentuk-bentuk kelalaian yang akan membatalkan az-dzikr, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata beliau, wa hawan yunaqidut tajrida wal ikhlasa, dan juga selamat dari hawa nafsu yang itu akan membatalkan keikhlasan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil khamsah hujiba 'anillah. 5 perkara ini, kata Ibnu Qayyim, adalah perkara-perkara yang bisa menghalangi seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan-kesyirikan yang akan merusak tauhid seorang hamba, bid'ah yang akan merusak ittiba dia kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahwat yang akan merusak seorang hamba di dalam mengikuti perintah Allah, kelalaian-kelalaian yang akan merusak zikirnya, dan juga hawa nafsu yang akan merusak keikhlasan dia di dalam memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta kulli wahidin minha anwa'un katsirah, dan masing-masing dari 5 perkara yang merusak ini akan banyak penyakit-penyakit sebagai bentuk cabang-cabangnya, tatadammanu afradan la tanhasir, yang itu ada rincian-rincian yang tidak terbatas, kata Ibnu Qayyim. Sudah bisa? Sudah masuk? Jam berapa Isa?
Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau menjelaskan makna dari qalbun salim ketika beliau menafsirkan ayat Allah di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat anak keturunan, harta dan juga anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, yang selamat. Kata Syekh Sa'di, al-qalbus salim ma'nahu alladhi salima minasyirki wasyak wa mahabbati syarr wal israr 'alal bid'ati wal dhunub. Hati yang selamat maknanya adalah hati yang selamat, terbebas dari kesyirikan dan dari syak keraguan-raguan, wa mahabbati syarr dan kecintaan kepada keburukan, wal israr 'alal bid'ati wal dhunub dan sikap terus-menerus di atas kebid'ahan dan dosa. Ini kata Syekh Sa'di, maksud dari hati yang selamat yaitu hati yang Allah jauhkan dari kesyirikan. Allah jauhkan dia dari bentuk-bentuk kesyirikan atau bentuk-bentuk syak keraguan-raguan yang menimpa pada orang-orang munafik, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan di dalam keimanannya, dan juga selamat dari kecintaan kepada keburukan dan tidak terus-menerus di dalam perbuatan bid'ah maupun perbuatan dosa dan maksiat. Wa yalzimu min salamatihi mimma dzukirat ittisafuhu bi afdadiha. Maka sebagai konsekuensi dari selamatnya hati tersebut dari perkara-perkara yang tadi disebutkan, dari kesyirikan, dari keraguan-raguan, kecintaan kepada keburukan, dari perbuatan bid'ah dan maksiat, maka konsekuensi selamat dari perkara ini, maka hati tersebut memiliki perkara-perkara yang menjadi kebalikannya, yaitu keikhlasan, wal ilmi, ikhlas yang akan menghilangkan kesyirikan, dan juga ilmu wal yakin yang akan menghilangkan keraguan-raguan, wa mahabbatil khair, kecintaan kepada kebaikan yang akan menghilangkan sifat kecintaan kepada keburukan, wa tazyinu fi qalbihi, dan dia senantiasa menghiasi hal tersebut di dalam hatinya, menghiasi kebaikan-kebaikan di dalam hatinya, wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah, dan hati yang keinginannya, kecintaannya senantiasa tunduk kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hawahu tabi'an lima ja'anillah, dan keinginannya senantiasa mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati azanallahu iyyakum, penjelasan terkait al-qalbus salim, hati yang selamat dari perkara-perkara yang akan merusak dia, dari kesyirikan-kesyirikan, dari kenifakan, dari kebid'ahan, kemaksiatan dan yang lain. Fihi fawaid, beberapa faedah yang bisa diambil di sini sebagai rangkuman dari apa yang disampaikan. Al-ula ma'rifatu haqiqatil qalbi salim fil kitab wa sunnah, yaitu memahami hakikat hati yang selamat di dalam kacamata kitab dan sunnah. Maka hati yang selamat tidak lepas dari perkara-perkara. Seseorang dikatakan memiliki hati yang selamat kalau dia selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kenifakan, selamat dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, ma'rifatu alamatil qalbi salim wa targhib fil tisafihi, memahami di antara ciri-ciri tanda-tanda seseorang memiliki hati yang selamat, sebagaimana disebutkan di dalam ayat ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah keimanannya dan yang lainnya.
ma'rifatu mufsidatil qulub wal hijabul lati tahulu bainal qalbi wa bainal wusul ila Rabb. Memahami perkara-perkara yang akan merusak hati dan akan menghijab, menghalangi hati seorang hamba dengan Tuhannya, perkara-perkara yang akan menjadikan hijab, penghalang seorang hamba sampai kepada Tuhannya dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan, dari syahwat, kelalaian dan hawa nafsu. Yang keempat, al-qalbu la yakunu saliman hatta yaslima min jami' amradihi wa afatihi. Bahwasanya hati seorang hamba tidak akan menjadi selamat, menjadi bersih sampai dia selamat terbebas dari semua penyakit-penyakitnya dan perusak-perusaknya. Al-khamisah, yang kelima, al-ibadatu la tadhhur atharuha 'ala al-'abdi wa tabina ladzatuha illa hinama yakunul qalbu saliman. Di antara faedah yang kelima, kata beliau, bahwasanya ibadah-ibadah yang dilakukan seorang hamba itu tidak akan muncul pengaruhnya. La tadhhur atharuha 'ala al-'abdi. Pengaruh seorang ibadah yang dilakukan hamba itu tidak akan nampak dan tidak akan dirasakan kenikmatannya sampai seorang hamba mendapatkan hati yang selamat. Sampai seorang hamba mendapatkan hati yang selamat. As-sadisah, yang keenam, al-ibrah bil bayyinat wal barahin la bid da'awa wal amani. Yang menjadi penilaian adalah dengan hujah, dengan dalil-dalil dan keterangan, bukan dengan sangkaan-sangkaan dan angan-angan. Maka seseorang ketika dia mengklaim dirinya mendapatkan qalbun salim, hati yang selamat, itu harus tunduk dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitab dan sunnah, bukan hanya dengan pengakuan-pengakuan semata. Ini saja mungkin bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada ayat.
Ya, ikhwani wa akhwati azanallah yakum, kita lanjutkan sedikit dari apa yang beliau paparkan di sini terkait dengan al-qalbus salim, hati yang bersih, yang selamat. Kalau kita perhatikan kembali penjelasan-penjelasan dari para ulama kita, sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Qayyim, Ibnu Syekh Sa'di dan yang lainnya, maka pembahasan terkait al-qalbus salim ini tidak lepas dari perkara-perkara yang merusak hati seorang hamba. Apakah itu kesyirikan, kebidahan, kenifakan, keraguan-raguan di dalam agama, di samping masalah dosa dan maksiat. Dan inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memahami al-qalbus salim. Tidak mungkin sebagaimana sebagian orang pada zaman kita ketika berbicara masalah hati, kemudian dia mengesampingkan masalah-masalah tauhid, masalah akidah, masalah sunnah yang mengingatkan dari bid'ah dan seterusnya. Bahkan tidak suka dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Dan pembahasan masalah tauhid, masalah syirik, masalah sunnah, masalah bid'ah ini dijauhkan dari pembahasan masalah hati. Seolah-olah ini tidak ada pembahasannya terkait. Padahal justru perkara-perkara inilah yang akan menyebabkan seseorang mendapatkan keselamatan hatinya atau tidak. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan 5 perkara ini adalah 5 perkara yang pokok. Maka seseorang tidak mungkin akan mendapatkan keselamatan di dalam hatinya, ya, qalbun salim, kecuali dia menghindari 5 perkara besar. Dan yang pertama beliau sebutkan adalah kesyirikan. Minasyirki, ya. Beliau mengatakan la tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan. Seseorang tidak akan mendapatkan keselamatan hatinya secara mutlak hatta yaslima min khamsati asya, sampai dia bisa terbebas dari 5 perkara ini, 5 perkara besar. Maka seseorang ingin mentazkiyah hatinya, membersihkan hatinya, ya, harus memperhatikan perkara-perkara ini. Dan tidak mungkin dia akan mendapatkan kebersihan hati, kata Qayyim, kecuali dia harus membersihkan dari 5 perkara ini. Yang pertama dan ini yang paling besar adalah kesyirikan. Bagaimana seseorang dikatakan dia selamat hatinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika di dalam hatinya ada pengagungan-pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kepada benda-benda yang dikeramatkan, atau kepada orang-orang sudah meninggal, atau kepada tokoh-tokoh yang lain dari tokoh-tokoh yang menyelisih Allah dan Rasul. Maka pengagungan-pengagungan seperti ini yang menyelisih tauhid dia, itu yang akan merusak keselamatan hati. Maka ini yang perkara yang pokok yang pertama adalah asyirk tunaqidut tauhid. Kesyirikan yang bisa merusak atau bisa menghancurkan tauhid seorang hamba. Yang kedua adalah bid'ah. Seorang dikatakan membawa hatinya selamat, berarti hatinya selamat dari perkara-perkara yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Tidak ada kecintaan di dalam hatinya terhadap perkara-perkara yang menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Maka bagaimana dia akan membersihkan hatinya ketika hatinya dipenuhi dengan kecintaan-kecintaan kepada ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk yang menyelisih petunjuk Rasulullah SAW. Ini adalah perkara-perkara yang akan merusak hati di sini. Kemudian yang berikutnya adalah syahwat. Kalau syahwat ini adalah keinginan-keinginan nafsu yang itu akan menyebabkan dia berat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghaflah, kelalaian, lalai dengan keadaan-keadaan dia di dunia sehingga merusak zikir dia, mengingat Allah, mengingat akhirat, mengingat perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan baginya. Kemudian yang kelima adalah hawa nafsu, ya, hawa yunaqidut tajrid wal ikhlas. Hawa nafsu yang akan menolak at-tajrid wal ikhlas, sikap untuk memurnikan ibadah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah
ya, perkara-perkara yang senantiasa diperingatkan oleh para ulama, ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa memperingatkan perkara-perkara ini dari kesyirikan-kesyirikan, bid'ah dan semua dosa-dosa dan maksiat, karena itu akan merusak hati seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ahlul qulubis salimah min afdhalin nas fid dunya wal akhirah. Bahwasanya orang-orang memiliki hati yang selamat adalah manusia yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir kata beliau, kamalul rusli ahli sunnati wal jamaah. Kesempurnaan nasihat yang diberikan oleh ahli sunnah wal jamaah. Nasihat, keinginan kebaikan bagi orang lain, itulah nasihat. Bahwasanya ahli sunnah wal jamaah ketika memberikan nasihat kepada manusia, mereka memberikan nasihat secara sempurna. Mereka sampaikan perkara-perkara yang akan menjadi sumber kebaikan mereka manusia, dan mereka peringatkan perkara-perkara yang menjadi sumber kerusakan manusia. Wa dzalika litahdhirihim min a'zami mufsidatil qulubi wal akhlaq. Di antara bentuk kesempurnaan nasihat yang diberikan ahlu sunnah, yaitu ketika mereka ahlu sunnah wal jamaah memperingatkan manusia dari perkara-perkara sebesar-besar perkara yang akan merusak hati dan merusak akhlak manusia. Di antara perkara yang paling merusak hati seorang hamba dan merusak akhlak seorang hamba, yang pertama adalah kesyirikan. Kesyirikan ini termasuk perkara paling besar akan merusak hati dan merusak akhlak seorang hamba. Maka kita lihat pelaku kesyirikan, orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan, hatinya rusak. Hatinya rusak. Demikian juga akhlaknya juga rusak. Baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, maupun kepada manusia yang lain. Dan itu tidak bisa dibohong. Karena ini adalah perkara-perkara yang merusak hati mereka dan merusak akhlak, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat kuat dalam memperingatkan masalah-masalah kesyirikan. Kenapa? Karena ini perkara besar yang akan merusak hati dan akhlak manusia. Wal bid'ah, yang kedua adalah perkara-perkara bid'ah. Syariat-syariat, petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang terjatuh di dalam perkara-perkara seperti ini dan dia tidak berusaha untuk meninggalkannya, maka itu akan merusak hatinya dan merusak akhlaknya. Dia akan merusak kebersihan hatinya dan merusak akhlaknya, kebid'ahan-kebid'ahan. Maka kita lihat orang-orang yang jatuh dalam bid'ahan ahlul bid'ah, mereka adalah orang yang paling rusak hati mereka dan orang yang paling rusak akhlak mereka. Walaupun mereka mungkin terlihat baik ketika ya kepada pengikutnya dan seterusnya, tetapi akan terlihat akhlak rusaknya ketika disampaikan kepadanya sunnah. Maka kita akan melihat bagaimana permusuhannya, bagaimana buruknya akhlak dia terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa bid'ah ini perkara yang akan merusak hati dan merusak akhlak seorang. Bagaimana bencinya dia, bagaimana kuatnya permusuhan dia kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuatu yang menjadi kemestian. Maka siapa yang mencintai bid'ah, dia akan menyelisih dan membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua perkara ini tidak akan bertemu. Kesyirikan dan tauhid tidak akan bertemu berkumpul pada hati seorang hamba. Ketika kesyirikan kuat tertanam pada hati seorang hamba, maka tauhidnya akan lemah. Demikian juga sunnah dan bid'ah, keduanya tidak akan bertemu pada seorang hamba. Ketika amalan-amalan bid'ah semakin dia sukai, semakin dia cintai, semakin dia kuatkan di dalam hatinya, maka perkara-perkara sunnah akan lemah. Maka dia akan membencinya dan meninggalkannya. Demikian juga wasairil fawahisi wal munkarat, kemaksiatan. Maka amal-amal kebajikan tidak mungkin berkumpul dengan kemaksiatan. Ini 3 perkara atau 5 perkara yang perlu diingatkan.
kesyirikan dengan tauhid, kebid'ahan dan sunnah, kemudian kemaksiatan dengan ketaatan. Maka seorang hamba ketika hatinya dipenuhi dengan kesyirikan, maka berat baginya untuk memasukkan tauhid ke dalam hatinya. Ketika hatinya dipenuhi dengan bid'ah, perkara yang menyelisih petunjuk Nabi, sulit di dalam hatinya untuk mencintai petunjuk Rasulullah SAW. Dan ketika di dalam hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan, biadzubillah, maka akan terasa berat ketaatan di dalam hatinya. Maka inilah ikhwani wa akhwati azza wa yakum, perkara-perkara yang senantiasa beliau peringatkan agar kita mendapatkan hati yang selamat, hati akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan kebaikan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi